Sebenarnya apa hukum isbal dan memanjangkan jenggot, sunnah atau wajib? Wajib ada. Isbal itu nggak boleh, memang dilarang dalam Islam. Ada bahasan saya 2 jam saya bahas itu dosa besar, lupa saya yang keberapa itu. Kalau nggak salah di YouTube, 72, zakallah khair. 72 tentang masalah isbal. Jadi memang isbal itu di dua hadis. Hadis yang masih diperselisihkan ulama tentang kesahihannya, tapi lebih yang ada pendapat ulama membawa hadis ini ke hasan tentang batalnya sholat orang yang menutup isbal mata kakinya. Ada yang melemahkan hadis, tapi ada yang menghasankan hadis itu juga, gitu kan? Hadis yang lain di luar sholat itu lain lagi, di luar sholat lain lagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah musbil dan mannan, gitu kan? Orang yang menutup mata kakinya bagi laki-laki dan orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, itu hadisnya. Bisa kembali mungkin ke bahasan saya di YouTube karena saya tidak terlintas sekarang semua dalilnya. Dosa besar ke-72 tadi ya. Kalau memanjangkan jenggot itu juga hadis Nabi. Kalau Imam Az-Zahabi mutlakkan wajib. Dan beliau bahkan mengangkat, kalau tidak salah saya bahas di dosa besar ke-80 sekian. Saya tidak ingat itu, tapi masalah ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Hakim, Al-Hakim dalam Musnad dan disahihkan oleh beliau dalam hadis ini. Laisa minna man lam ya'khudh bi syaribihi. Ya. Dan boleh hubungkan dengan hadis ufu liha. Ya. Jadi beliau menghubungkan hadis ini dengan hadis yang pertama. Hadis pertama bunyinya bukan dari golongan kami yang tidak memotong kumisnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim. Sampai saya panjang lebar membahas dan Bapak Ibu saya juga kaget ya pada saat saya mendapatkan data-data yang luar biasa itu. Coba search deh informasinya di Google tentang yang berhubungan dengan kesehatan laki-laki, membiarkan kumis atau mencukurnya. Contoh banyak sekali penelitian dokter itu. Jadi lebih bagus memang dia memotongnya. Dan apa manfaatnya dari sisi kesehatan bagi laki-laki kalau memelihara jenggotnya? Itu kalau antum baca langsung antum biarin jenggotnya itu. Nggak apa-apa lah biar jenggot Pancasila 23 nggak apa-apa, pelihara aja, sunnah Nabi nggak apa-apa, gitu kan? Kalau seandainya satu jenggot ini bebannya 10 ton, wajar antum berat. Ini rambut ringan, biarin aja, nggak masalah. Dapat pahala, waktu berlalu dan pahala tak berjalan. Bagaimana caranya menerangkan kepada ibu saya, adik-adik saya dan juga teman saya tentang isbal dan memanjangkan jenggot tersebut? Mereka tidak setuju dan cenderung takut melihat orang yang berpenampilan seperti itu. Tugas kita menyampaikan, akhi. Tugas kita menyampaikan, gitu kan? Itu saja cukup. Masalah orang terima tidak terima itu bukan tugas kita. Dakwah itu targetnya penyampaian, bukan penerimaan. Kalau antum targetnya penerimaan, antum akan kecewa kalau nggak diterima. Akhirnya kita malas, oh itu orang sudah pernah saya dakwain, nggak mau lagi kita berdakwah. Karena targetnya harus diterima, nggak bisa. Nabi SAW waktu kecewa gitu kan, karena ada orang-orang Quraisy didakwain membelakangi Nabi SAW. Nabi kejar, wahai Quraisy, dikejar-kejar oleh Nabi SAW. Ada orang buta datang, hai Muhammad, ngapain kau kejar dia? Ngapain kau ribut-ribut ngajarin Quraisy? Ajarin saya. Tapi Nabi SAW balik, oh orang ini buta, nanti sebentar. Nabi niatnya baik. Tuh surah Abasa menjelaskan masalah itu. Ya, gitu. Jadi kita harus jelas sekali untuk menyampaikan dakwah. Siapa yang mau terima kita sampaikan, tugas kita itu. Teman saya juga bertanya kenapa isbal tersebut tidak diajarkan di sekolah Islam seperti MTSN dan MAN. Apa ini? Man. Taib. Allahu alam. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak ajarkan itu. Tapi kalau anda tanyakan kepada saya apakah itu sunnah Nabi, saya katakan jelas sunnah Nabi SAW. Kenapa mereka belum ajarkan saya tidak tahu. Tentu penyusun kurikulumnya juga manusia biasa, mungkin dia lupa, mungkin dia belum tahu, Allahu alam, saya nggak tahu, gitu kan. Tapi terlalu banyak hadis. Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang sedang lewat, bajunya menutup mata kakinya dan menyapu jalan. Kata Nabi SAW, angkat bajumu, itu lebih baik, lebih bertakwa kepada Tuhanmu, artinya ada pahala dan ada kepatuhan, dan lebih bersih dan suci buat pakaianmu. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud kata Nabi SAW, pakaian seorang muslim laki-laki adalah nisfus sak, sampai setengah betis. Dan saya heran kenapa orang ribut sih dengan angkat celana di atas mata kaki. Itu sedikit, ada orang puntung sampai lututnya. Kok nggak apa-apa tuh di mall sini banyak. Ada orang lebih gila, di atas pahanya, setengah pahanya kelihatan. Kok nggak ditanggapin itu?
Kok ini yang naik sedikit cingkrang, jelek, ini beragam macam pendapat. Subhanallah, gitu kan? Kenapa ini? Ada orang pelihara jenggot di hardik macam-macam. Ada orang yang rambutnya dipanjangin, tidak apa-apa. Ada orang yang pakai anting-anting di alisnya, di kupingnya nggak ditanggapin. Ini aneh sekali ini kan? Menjalankan sunnah Nabi SAW kok diolok-olok. Ini berbahaya. Salah satu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang adalah mengolok-olok agama. Nggak boleh. Kalau antum belum bisa jalankan, jangan diolok. Nggak boleh. Oh masya Allah ya, antum sudah bisa nggak isbal, antum udah bisa jenggotan, ana belum bisa. Mudah-mudahan doain ya, itu bagus, nggak apa-apa. Oh kenapa pakai jenggot kayak kambing inilah apalah macam-macam. Kenapa ya akhi diolok, gitu kan? Bahaya sekali ini.